99 itu sudah hafal, mereka masih kecil-kecil sudah. Nah kemudian selanjutnya para tetangga kita saudara di Petamburan, di sana ada komunitas anak-anak kecil yang sering ngaji, belajar hadroh, baca qasidah. Mereka menamakan diri mereka sebagai Laskar Cilik. Nah akhirnya nasib-nasib yang biasa kami bawakan hanya di sekeluarga saja mulailah dibawakan oleh para tetangga kita, khususnya oleh komunitas anak-anak kecil tadi. Mudah-mudahan Haji dengan Saudi hadir pada hari ini nanti, karena mereka termasuk yang pertama kali membuat rekaman daripada nasyid Milad Muslim ini, saudara. Nah dari sana kemudian tampil lagi yaitu Ustadz Kembar Hadi dan Alwi yang nanti juga akan tampil bersama kita di sini. Dulu juga masih remaja, sekarang sudah dewasa, sudah punya anak. Dulu juga masih remaja, membawakan nasib-nasib album Milad Anak Muslim ini di setiap majelis, di setiap event seputaran Jakarta. Jadi itu terus berlangsung sedemikian rupa. Dan saya tidak akan pernah mengira kalau akhirnya nasib-nasib ini akan viral seperti saat ini. Nah dari situ bagaimana awal viralnya ketika dibawakan oleh Habib Syekh Asegaf bersama cucunya yaitu Sayyid Muhammad Haji Asegaf. Nah begitu dibawakan saudara mulai viral seantero negeri, bahkan sampai ke negeri jiran, ke Singapura, ke Brunei, ke Malaysia dan ke mana-mana tempat. Kemudian tidak sampai di situ, selanjutnya semakin populer ketika dibawakan oleh keluarga Nahla. Nah, kita tahu ada penyanyi cilik waktu itu Aisyah dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adik-adiknya terus membawakan saudara, dan itu semakin viral luar biasa. Karena keluarga Nahla ini kalau kita lihat di medsos atau di YouTube umpamanya itu yang mendengarkan daripada nasyid Mabruk saudara dengan kisah Rasul itu jumlahnya sudah di atas 400 juta viewer. Jadi luar biasa. Jadi ini semakin viral dan akhirnya semakin populer saudara, yaitu begitu makin banyak artis-artis yang membawakan saudara dalam event-event tertentu, baik dalam event tertentu secara live maupun rekaman lewat medsos saudara. Di antaranya kita tahu ada Nisa Sabian, kemudian Alula dan Aisy, Uyus dan Ayasha, ada Lutfi Rusdian. Lutfi Rusdian dari serial hadir bersama kita di tempat ini ya Pak. Nah begitu juga ada M. Suhaib, ada Ratu Fatimah, ada Inema yaitu Fitriani Kamila, Sahra dan Wangi Indah, serta artis-artis yang lainnya. Nah untuk mereka semua yang telah ikut berjasa memviralkan khususnya yaitu nasib kisah Rasul dan selamat milad, kami sampaikan secara khusus apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih. Jazakallahu ahsanal jasa. Akhirnya di penutup ini, di penutup dari sambutan saya, maksudnya saya juga menyampaikan rasa hormat, terima kasih dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada istri saya Syarifah Mona Alidrus, begitu juga kepada 7 putri saya, Syarifah Rufaidah, Syarifah Humairah, Syarifah Zulfa, Syarifah Najwa, Syarifah Mumtaz, Syarifah Fairuz, dan Syarifah Zahra. Karena saudara, mereka-mereka inilah yang terus mendorong saya agar semua karya saya yang sudah viral di tengah masyarakat agar dilestarikan, dijaga. Saya nggak pernah bermimpi ada acara semacam ini Mas Ali. Saya nggak pernah bermimpi ada acara seperti ini Syed Sahir. Saya nggak pernah bermimpi saudara. Tapi saya punya putri dan saya punya istri terus mendorong supaya paling tidak ada launching untuk diperkenalkan. Bukan itu saja, yang paling inti adalah bagaimana karya-karya ini dijaga, dilindungi, dilestarikan sehingga tidak hilang di telan masa. Nah akhirnya saya setuju. Kemudian terima kasih kepada saya punya pemenantu yang juga mendorong istrinya masing-masing jawab. Di sini ada Habib Alwi Bismillah, ada Habib Muhammad bin Husn Abbas, ada Habib Hanif Nabi Rahman Abbas, ada Habib Irfan Alidrus, ada Habib Muhammad bin Hadi Al-Haji, dan ada Habib Hussein Asegaf. Satu lagi saya punya menantu sedang melaksanakan ibadah umrah. Jadi
Jadi sekali lagi alhamdulillah saya punya menantu memberikan dorongan yang luar biasa mendukung istri-istrinya untuk ketujuh putri saya untuk terus bergerak dan bagaimana cara menjaga melestarikan karya daripada orang tuanya. Sekali lagi saya katakan saya sangat-sangat terharu saudara. Saya sangat-sangat terharu luar biasa. Walaupun saya tidak pernah memimpikan ada acara semacam ini, akhirnya hari ini terjadi di depan mata saya sendiri. Saya alami atas kerja keras, yaitu saya punya istri dan saya punya putri juga, saya punya menantu. Terakhir yang saya lebih terharu lagi, istri saya dan saya punya putri, begitu juga para menantu sepakat bahwa acara peluncuran mini album Milad Muslim saat ini didedikasikan untuk istri saya tercinta almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kenapa saya katakan terharu ya ikhwan? Baik, saya katakan terharu karena kalau saya mendengar lagu-lagu ini pasti saya akan teringat saya punya istri almarhumah. Karena di saat anak-anaknya berulang tahun, dia begitu gembira membawakan lagu-lagu ini untuk menghibur putri-putrinya. Cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas kehadiran semua. Jazakumullahu khairan jazaa. Hadani Allah iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nabi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab yang sudah membuka acara hari ini memberikan sambutannya. Luar biasa Habib, sambutan yang bikin kita terharu Mas Ari ya. Jadi baper ya. Iya. Ternyata ada betapa kecintaan yang luar biasa, dan acara ini pun didedikasikan untuk beliau almarhumah. Dan tentunya pesan dari Habib Rizik Syihab adalah bahwa dari acara ini kita diajak untuk bersatu padu. Semuanya jangan bercerai-berai. Dengan kondisi Indonesia seperti saat ini, kita diajak bersama-sama bergandengan tangan, walaupun lewat dakwah melalui seni dan juga budaya. Benar sekali ya. Walaupun hanya beberapa menit tadi Ibu ada di panggung ini ya, kita langsung bisa melihat bagaimana seorang lelaki dengan penuh integritas yang tinggi, dengan daya stamina endurance juang yang nggak pernah kendor. Udah gitu ternyata memiliki nuansa seni dan juga kehalusan di sana. Jadi kombinasinya luar biasa. Di sini kita bisa mendengar bagaimana hubungan dengan keluarga itu bukan cuma anak tapi lengket. Yes. Bagaimana untuk orang tuanya, anak-anaknya berhikmat, mantu juga berhikmat. Ya. Dan ternyata dibuatkan acara seperti ini berhikmat untuk almarhumah. Masya Allah. Hubungan seperti apa dalam konsep parenting sekarang ini yang mungkin bisa dikonsepkan seperti ini. Jadi menurut saya ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa beginilah cara mendidik anak-anak kita, keturunan kita. Bagaimana hubungan itu bukan cuma hubungan yang transaksional ya. Ini luar biasa. Ini merupakan contoh, dan mudah-mudahan kita juga bisa menerapkan di keluarga kita masing-masingnya. Amin. Amin. Setelah Ibu tadi memberikan sambutannya, jujur saya langsung kangen sama istri. Oh, ya. Kangen. Tiga laki sama istri. Nah, itu kan konten. Jadi suami takut sama istri. Nah, itu juga Ada sama. bukan takut. Memang dia lebih berani. Itu buat lucu-lucuan doang. Jadi ini mungkin sebuah resep, ya kan ya? Iya. Kalau suami mengalah dengan istri untuk hal-hal sepele, hidup itu bahagia gitu ya. Kalau hal yang penentu kita. Iya. Tapi atas keinginan istri. Tapi Ibu tadi kelihatan jenis pria yang sayang juga dengan istri. Ini luar biasa. Sangat sayang. Dan inilah sisi lain IBHRS yang tidak akan
di sosial media. Benar. Tepuk tangan lagi Pak Bung ya. Makanya kalau kita ingin tahu seseorang, kita harus tahu dari dua sisi. Benar. Tak kenal maka ta'aruf dong. Aduh. Kalau tak kenal itu ya kita ta'aruf. Oh gitu Iya ya. biar kita kenal. Benar, ternyata kita setiap hari taruh sama istri. Iya sih. Kemarin begini dia senang, sekarang marah. Aduh gitu. Iya. Kok jadi ngomongin konten gitu ya. Baiklah, sepertinya sebentar lagi karya-karya dari Ide akan kita saksikan sama-sama ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita melihat karya Imam Besar Habib Rizik Syihab, seluruh tamu undangan sudah diberikan goodie bag. Sudah? Ya. Di dalamnya ada buku, boleh diambil. Ya, udah ada, oke, ada buku. Aduh sama deh kalau disuruh nurut. Wow, Masya Allah. ada buku terus? Ada bukunya, boleh buka. Ya. Buku tersebut berisi lirik-lirik dari karya Habib Rizik Syihab yang nantinya akan dibawakan oleh para musisi di depan sini. Benar sekali. Dan- Cara tahunya apa? Ada liriknya dong? Ada liriknya. Dan juga ada QR code-nya. QR code itu nanti akan mengarahkan hadirin tamu undangan untuk menuju ke platform musik untuk bisa mendengarkan karya Habib Rizik Syihab. Waduh, dan juga ke nomor rekening saya. Kirain ke saya ada. Kalau nggak bersyukur tuh gini. Oh, iya, iya, iya. Nggak boleh, tapi udah Oh, benar. Anda bersyukur, kenapa? Ternyata anak-anak lahirnya barengan sama beliau. Oh iya itu. Iya dong. Oh Masya Allah. Nyanyi itu. Nanti mau doanya ya Ibu ya. Namanya Yusuf bin Muflih. Yusuf bin. Muflih. Kok nggak ada ada ini? Muflih kan untung. Oh gitu. Muflih artinya beruntung kan ya? Oh, mau itu ada gitu. Muflih. Nah, kalau kan nggak bisa bahasa Arab. Ada baru terbang ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan, sesaat lagi bersama-sama kita akan menyaksikan dan menikmati parade karya Imam Besar Habib Rizik Syihab mini album Milad Muslim dalam rangkaian Harmony of Faith. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Marhaban ya marhaban bi sahbil miladi, marhaban ya marhaban biman ahabba hadi. Selamat datang, selamat bergembira riang, wahai yang berulang tahun. Selamat datang, selamat bergembira riang kepada yang disayang. Rasa bahagia yang berkecamuk di dalam dada setiap manusia merupakan puncak kenikmatan yang ada dalam aktivitas hati. Namun bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang segala tindak tanduk baik perilaku zahir dan batinnya
itu memiliki hukum yang berkaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya kita harus mengetahui perspektif kegembiraan di dalam pandangan syariat. Allah Ta'ala di Quran Al-Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, dan dengan itulah mereka berbahagia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kalian berlebihan dalam berbahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dan berbangga-bangga. Dalam dua ayat tersebut menjadi barometer aturan bagaimana seorang mukmin untuk berbahagia. Bahwasanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan ashabul farhil kamil wa sururud daim, seseorang yang memiliki kebahagiaan yang sempurna, sukacita yang abadi, mereka yang menempatkan sukacita kebahagiaannya dalam tataran iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ar-Razi dalam tafsirnya menekankan bahwasanya seorang beriman bukan hanya fokus terhadap nikmat yang diberi, tapi fokus terhadap siapa pemberi nikmat tersebut. Bahkan kebahagiaan bukan hanya bagi orang yang merasakan bahagia, tapi memberikan kebahagiaan kepada orang lain menjadi satu amalan yang indah, yang menjadi amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu fil muslim," atau kama qala Nabi. Bahwasanya sebaik-baiknya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kaum muslim. Tapi jangan lupa bahwasanya kebahagiaan juga punya batasan. Bagaimana dalam ayat yang kedua yang tadi telah kita baca, Saudara? Bahwasanya di mana Imam Ibnu Abbas menjurman Al-Qur'an mengatakan bahwasanya satu kebahagiaan yang menyebabkan seorang bersombong-sombong membanggakan diri akan menyebabkan kebahagiaan tersebut menjadi al-farhul madmum, kebahagiaan yang tercela. Bahkan Imam Al-Alusi menegaskan di dalam tafsirnya, satu kebahagiaan yang tidak dalam kaitan keimanan, tidak ada dalam kaitan ketaatan, dia hanya berisi farah di dunia, maka dia termasuk kebahagiaan yang tercela. Artinya kebahagiaan positif negatifnya bergantung terhadap sebab dan bergantung terhadap efek daripada yang ditimbulkan dan ekspresi daripada kebahagiaan tersebut. Oleh karena itu, gembiralah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah dengan rahmat Allah. Bergembiralah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Bergembiralah untuk menunjukkan tanda keimanan kepada Allah. Bergembiralah sebagai bentuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkanlah kegembiraan yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan yang dapat menjauhkan kita dari segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam penutup prolog ini, seorang ahli bidah mengatakan, al-farah wal ibtihad fi hayatil insan huwa mardatur rahman wa lam yablugh al-isyan. Bahwasanya sebuah kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan seorang manusia adalah representatif mencari ridha Sang Rahman dan tidak menyalahi daripada kemaksiatan. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bil bahjati was surur, dengan kegembiraan dan penuh sukacita, wa farhatis sudur, dan hati yang senang, Yaumal miladil ma'mur, atas hari milad yang begitu penuh dengan kesejahteraan. Asa an nahya bin nur, semoga mendapatkan hidup yang penuh dengan cahaya keberkahan. Boleh milad, patutnya sebagai seorang muslim dia boleh untuk merayakan hari miladnya, hari lahirnya, sebagai tanda wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia hidup yang diberikan kepada setiap hamba-hambanya. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika sering berpuasa dan rutin di hari Senin, beliau ditanya kepadanya, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dzakal yauma idh wulidtu fi. Beliau ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau sering berpuasa di hari Senin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan, pada hari tersebut aku dilahirkan, aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang bersyukur, sebagai hamba yang bisa membuktikan rasa syukurnya. Maka dengan ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan kepada kita, ibadallah, boleh kita merayakan hari kelahiran kita dengan bentuk beribadah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga batasan-batasan yang perlu kita ketahui dalam perayaan-perayaan milad tersebut. Kita boleh merayakannya dengan cara kita berpuasa, ibadallah. Kita boleh merayakan hari milad kita dengan cara menyantuni orang-orang susah, menyantuni anak-anak yatim, ibadallah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadisnya, khairun nas man qala umruhu wa hasun amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya, ibadallah. Alhamdulillah, di mana kita sebagai seorang muslim mau mewujudkan rasa syukur kita atas kelahiran kita dengan merayakan hari milad kita, dan juga di mana di dalam syariat yaitu ada batasan-batasannya. Kita boleh merayakan hari milad kita, tapi jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berpesta pora, sampai bermaksiat, bercampur baur dengan wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga hal tersebut menodai daripada nikmat atau rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yuk di dalam hari milad kita, khususnya kepada guru kita, mudah-mudahan beliau mendapatkan umur yang berkah, kehidupan yang lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup dengan ayat Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun yaitu nikmat Tuhanmu, maka sebutkanlah, ekspresikanlah. Maka milad ini sebagai wujud rasa syukur kita ekspresikan dengan yaitu syukur dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hayya bina nafrah bina. Islam agama yang proporsional, saudaraku sekalian. Islam mengatur kapan waktunya sedih, kapan waktunya gembira. Ada momen-momen yang diatur atau dimaklumi oleh Islam. Maka Islam tidak pernah melarang umat Islam untuk gembira, apalagi gembira terhadap nikmat Allah. Umur yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Maka kegembiraan kita kepada nikmat yang Allah berikan adalah salah satu bentuk syukur. Asyukru 'alal mun'im. Syukur kepada Zat yang memberikan kenikmatan tersebut. Islam tidak melarang gembira, tapi yang diatur oleh Islam bagaimana kita mengekspresikan kegembiraan tersebut. Kalau bergembira atas nikmat yang diberikan oleh Allah, jangan sampai kegembiraan itu dilakukan dengan cara yang dimurkai oleh sang pemberi nikmat. Bagaimana mungkin kita mau terima kasih kepada sang pemberi dengan sesuatu yang dilarang oleh sang pemberi? Maka di dalam qasidah ini Sayyidul Walid Al-Habib Rizik mengatakan, silahkan bergembira dengan milad, tapi acaranya diatur, jangan ikhtilat bercampur laki perempuan. Acaranya diatur, jangan sampai buka aurat. Yang laki-laki pakai busana muslim, yang perempuan pakai busana muslimah. Karena segala kegembiraan yang diekspresikan dalam bentuk maksiat akan berakhir kepada kesedihan di yaumil qiyamah. Segala kegembiraan tawa dengan maksiat di dunia akan berubah menjadi tangisan di hari kiamat, saudara. Senyuman karena kemaksiatan akan berubah menjadi penyesalan nanti di yaumil qiyamah. Alangkah tidak tahu dirinya kita kalau bergembira atas nikmat yang Allah berikan, tapi dengan cara yang dimurkai oleh Allah. Maka oleh karena itu gembiralah, ifrahaya bila nafrah bila. Hari kita gembira, tapi dengan cara-cara yang membuat Allah ridho. Di dalam qasidah ini dijelaskan, ayo gembira dengan cara doa, gembira dengan cara bersyukur. Karena doa yang kita panjatkan, Allah yang gerakkan lisan kita untuk memanjatkan doa. Lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min faydhi fadlika ma lahum dan talabah. Semakin sering Allah gerakkan kita untuk minta sesuatu, berarti itu tanda Allah akan memberikan sesuatu tersebut. Karena Allah yang gerakkan lisan kita untuk doa. Seringnya kita meminta, itu menjadi indikator alarm Allah akan menganugerahi kita hal tersebut. Rayakan milad dengan doa yang baik-baik, saudaraku. Rayakan milad dengan saling memberikan hadiah, karena itu sunnah Rasulullah. Tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling cinta. Rayakan milad dengan segala bentuk ketaatan, karena kullu farahin bitta'ah yuaddi ila farahin fi yaumil qiyamah. Segala kegembiraan dengan ketaatan nanti akan membuahkan kegembiraan yang hakikat di hari kiamat. Mudah-mudahan insyaallah Allah gembirakan kita dari dunia sampai di akhirat. Oleh karena itu, syukuri nikmat sang pemberi nikmat dengan taat, bukan dengan maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في أيام
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Maulana ya sami' du'ana birahmatika ya Rabbi la tabta' rajana. مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا. Ya Allah ya Tuhan kami yang mendengarkan doa-doa kami, dengan rahmat-Mu ya Allah jangan putuskan harapan kami, dan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW sampaikanlah kami kepada harapan-harapan kami. Ahibba'i kiram, kita di dalam Islam diajarkan untuk selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Bahkan dalam keadaan gembira seperti perayaan Milad dan sebagainya, kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Wa qala aidan, "Ad-du'a ukhul ibadah." Doa adalah senjatanya orang mukmin, dan doa adalah otak ibadah. Maka doa sangatlah penting dan tidak bisa kita lupakan untuk panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ahibba'i kiram, ketika kita berdoa, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan diri kalian yakin bahwa doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibba'i kiram, maka ketika kita berdoa disyaratkan untuk kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Ahibba'i kiram, ketika kita sudah berdoa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua harus diiringi dengan usaha sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "La yaqudanna ahadukum man talaba rizqi wa qala Allahumma rzuqni faqad 'alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fiddatan." Sayyidina Umar bin Khattab berkata, jangan kalian seorang pun meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan kami rezeki," dalam keadaan kalian duduk-duduk saja. Sedangkan kalian tahu bahwa langit tidak akan hujan emas ataupun perak.
Artinya apa? Artinya setiap doa harus diiringi dengan usaha. Usaha tidak boleh tidak dengan doa, tapi doa harus dengan usaha. Maka alhamdulillah secara singkat yang sudah kami sampaikan telah dirangkum di dalam satu qasidah yang diubah oleh Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab dalam qasidah yang berjudul Doa dan Usaha, yang sama-sama setelah ini akan kita dengarkan. Sekian, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bergembira sambil berdoa di hari milad Imam besar kita. Maulana
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ahibba'il kiram, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di dunia ini tentu melalui wasilah atau perantara. Dan perantara wujudnya kita di dunia ini tidaklah lain dan tidaklah bukan melainkan adalah orang tua kita. Ikhwani akhwati rahimakumullah, sama kita ketahui bahwasanya selama ini orang tua kita lah yang merawat, mendidik, membesarkan kita dengan penuh pengorbanan, ketabahan dan kesabaran. Ahibba'il kiram, nasyid yang berjudul Abi Ummi yang digubah oleh Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab mengandung intisari berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam nasyid ini terdapat beberapa poin agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu poin yang pertama ialah mengajarkan anak kita untuk selalu senantiasa mencintai dan juga berperilaku baik kepada kedua orang tuanya. Dan ini sesuai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidaini ihsana." Dan berperilaku baiklah kepada kedua orang tua. Dan poin kedua yang kita ajari dari nasyid Abi Ummi ini untuk anak-anak kita, yaitu senantiasa mengajarkan kepada anak kita untuk berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala teruntuk kedua orang tua. Dan ini pula sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Anishkurli wa liwalidayk." Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah, hendaklah engkau bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Berkenaan ayat ini, ikhwan akhwati rahimakumullah, Al-Imam Sufyan bin Uyainah menyebutkan cara kita bersyukur kepada kedua orang tua kita itu dengan cara kita mendoakannya setiap hari. Dan poin ketiga yang kita ajari kepada anak kita dalam nasyid Abi Ummi ini pula, yaitu bagaimana kita senantiasa mengajari mereka untuk patuh dan rendah hati kepada kedua orang tuanya. Dan ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, "Wakhfid lana janaha dhulli minar rahmah." Dan rendah dirilah engkau, rendah hatilah kamu kepada kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Oleh karenanya, ikhwani akhwati rahimakumullah, dari poin-poin tadi yang telah kita sebutkan, jikalau kita jalani, kita niatkan, tidaklah kita jalankan tersebut, melainkan kita mencari meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala terletak daripada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pula terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Maka kapan kedua orang tua kita ridha kepada kita, insyaallah Allah pun akan ridha kepada kita. Kita minta sama Allah semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, wassalamu alaikum warahmatullahi taala